Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya, Hilbram Dunar, untuk bisa hadir di hadapan Anda bersama orang-orang yang paling dekat di hati Anda. Senang sekali kita bisa bersama-sama malam hari ini membahas mengenai sebuah topik dalam program yang cantik ini. Topiknya tidak kalah cantik karena kita akan membahas mengenai pelin-pelan. Karena banyak sekali dalam kehidupan yang membuat kita ragu untuk menentukan atau bahkan kita tidak tahu harus apa yang akan dilakukan menghadapi berbagai macam pilihan. Seperti apa dengan pelin-pelan yang dimaksud oleh Pak Mario? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jadi kita bertemu lagi dalam program kita yang sederhana tapi cantik ini, Golden Ways, yang malam ini topiknya adalah pelin-pelan. Nah, pelin-pelan ini tidak untuk mencela orang lain, tidak untuk menyesalkan orang lain, tetapi untuk memeriksa bahwa sebagian besar sikap inkonsisten itu ada di dalam diri kita. Dan tidak ada orang bisa maju kalau kehidupannya maju mundur. Tidak ada keluarga, pasangan, kekasih yang bisa rukun kalau yang satu mau move on, yang satu mau move back. Ya toh? Nah, kehidupan ini harus konsisten. Kalau mau maju, majulah. Kalau mau tegas, tegaslah. Itu. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada beberapa poin yang penting sekali, tapi saya utarakan dulu secara cepat bahwa inconsistency, tidak sinambungnya niat dengan tindakan, tidak sinambungnya kata-kata dengan tindakan, dan yang satu lagi, tidak sesuainya harapan orang dengan tindakan kita. Itu mengakibatkan kita disebut pelin-pelan. Dan seseorang yang pelin-pelan tidak mungkin dihormati karena penghormatan dari orang lain ditempelkan kepada ketegasan kita untuk memajukan yang baik. Itu. Baik Pak Mario, Ya. dari 3 hal yang Pak Mario tadi jelaskan mengenai pelin-pelan, 3-tiganya merujuk pada tindakan. Ya. Sedangkan setiap tindakan kita pasti dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran dan tindakan kita seperti apa Pak Mario yang membuat kita disebut sebagai pribadi yang pelin-pelan? Oke, sukses. Terima kasih Mas Hilbram. Success is in the doing, not in the hoping. Sukses itu ada dalam tindakan, bukan pada mengharapkan saja. Berarti kalau gitu pada doingnya, pada tindakannya. Nah, sekarang perhatikan. Dalam kehidupan Anda, hati dan pikiran Anda itu menyegerakan doing atau mencegah. Gitu loh. Banyak sekali orang sekarang kehidupannya sedang dihambat, bahkan dikerdilkan oleh kekuatan yang ada dalam dirinya yang mencegahnya bertindak. Sehingga sebetulnya kalau keberhasilan itu is in the doing, banyak orang lari kepada yang dirasanya aman, yaitu doa, harapan, dan yang terakhir lebih anarkis, yaitu tuntutan. Dituntut saja orang untuk memberi kita lebih. Pantas tidak pantas, tuntut saja. Kalau mereka tidak mau, anarkis saja. Itu berarti orang sudah tidak lagi bergantung kepada dirinya sebagai pengubah nasib. Dia mengharapkan orang lain yang mengubah nasibnya. Padahal Tuhan bilang, aku tak akan. Kalau sudah Tuhan melarang dirinya sendiri, tidak ada yang mampu membongkar larangan itu, kecuali kita yang lebih bertindak. Itu Mas Hilbram. Terima kasih Pak Mario, kita berikan tepuk tangan untuk jawabannya. Terima kasih. Bicara mengenai tindakan Pak Mario, dan pertanyaan dari saya pertama-tama sudah saya sampaikan ke Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada sahabat super yang ramai sekali di studio Metro TV kali ini untuk bertanya. Siapa di antara Anda yang ingin bertanya pertama kali? Saya persilahkan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya punya satu pertanyaan Pak Mario. Bagaimana sikap kita menghadapi atasan yang pelin-pelan sementara kita posisinya ada di tengah-tengah Pak? Kita punya bawahan lagi Pak. Terima kasih. Super sekali. Ini atasannya, Anda di tengah,
anak buah banyak di bawah, gitu ya. Ini caranya, kalau dia plain plan. Ambil, kalau plannya baik, ambil plannya. Kalau plannya baik, ambil plannya. Oke? Anda teruskan sebagai kebijakan Anda. Ini yang baik, lakukan. Gitu. Nanti kalau dia berubah pendapat, sebetulnya aku mau plon. Kan orang pelin-pelan tidak membatasi dirinya dari plon dan plan. So kalau begitu Anda katakan, baik Bapak, terima kasih atas arahannya, sampaikan ke sini positifnya. Itu saja caranya. Jadilah orang yang memasuk akalkan atasan. Banyak orang memprotes atasannya sebagai tidak masuk akal, tapi dia tidak menjadi pemasuk akal. Kalau dia memasukkan akal dari orang yang pelin-pelan, dia dipakai dimanapun. Tapi kalau dia mengabdi kepada orang pelin-pelan, ikut pelin-pelan, setelah orang pelin-pelan ini turun, dia tidak punya karir. Perhatikan kehidupan kita. Yang dulu banyak bicara membela orang pelin-pelan, sekarang tidak ada tempat. Tapi yang tegas, dihormati sekali. Jadi kalau gitu, jadilah pemungkin bagi ketidakmasukakalan atasan. Itu. Jadilah pemungkin bagi ketidakmasukakalan atasan. Yes. Super Pak Mario. Pertanyaan berikutnya, silakan Bapak. Salam super. Salam super. Nama saya Sofyan dari Jakarta. Ya. Banyak teman-teman mahasiswa saya pada awalnya mereka itu pas mau masuk kuliah mereka senang-senang gitu, milih jurusan senang. Terus pas mereka itu pertengahan mereka itu pilih salah jurusan Pak. Nah, sehingga mereka merasa kayaknya jurusan di sini tuh bukan passion saya nggak bisa berkarir di sini, bakat saya bukan di sini, dan akhirnya mereka tuh pelin-pelan terhadap kehidupan sama kuliah mereka sampai mereka pindah jurusan atau nggak lulus. Nah, bagaimana kiat-kiat Pak Mario Teguh untuk memotivasi teman-teman mahasiswa kita yang sedang mengalami pelin-pelan seperti itu, Pak? Terima kasih. Salam super. Super sekali. Pelin-pelan itu kalau Anda yang memutuskan. Kalau yang tidak Anda sukai itu diputuskan oleh Tuhan, itu namanya tuntunan. Contohnya, SMA saya, IPA. Ini SMA saya. Saya dapat beasiswa ke Amerika untuk belajar SMA di accounting dan arsitektur. Coba itu. Kemudian saya belajar lagi di Jepang, dapat international business. Tuh. Di IKIP Malang, saya jadi guru bahasa Inggris. Tuh. Dengan masa depan menjadi pegawai negeri, guru dengan golongan 3A, beras 45 kilo waktu katanya. Itu yang dijanjikan kepada saya dulu. Ternyata saya lulus MBA di Amerika, operation system. Kemudian saya bekerja di perbankan, di marketing, tuh. Kemudian saya menjadi konsultan pertama kali untuk bisnis, tapi lama-lama sejak muda saya perhatikan kalau saya bicara, orang-orang yang memesan saya bicara selalu bilang gini, Pak Mario tolong disemangati. Saya bilang, Pak, saya ini konsultan ini. Ya, tapi nggak apa-apa, disemangati. Sampai saya menjadi konsultan pengembangan organisasi, kepemimpinan, kata-katanya dari para pemiliknya ada, tolong disemangati. Ayo, kemana karirnya? Ini semua kan zigzag, Pak. Seperti pelin-pelan. Kalau itu bukan keputusan Anda, itu dari Tuhan. Kalau keputusan Anda salah, Tuhan tahu nggak Anda salah? Diizinkan salah? Diizinkan salah. Anda salah, diizinkan salah. Itu maksudnya supaya apa? Supaya belajar, supaya tahu. Kalau Anda menyesali, pintu salah itu memasuki ruang yang benar. Dulu. Di ruang yang benar Anda salah sikap lagi. Dibuat menderita toh? Lalu berdoa, keluarkanlah aku, keluar. Nah, masuk di sini baik lagi nggak? Ya, jadi kalau gitu, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang tidak menuntun kita kepada kebaikan. Jadi jangan mengeluh, Pak.
Alami memang tidak enak, tapi alami, tapi hasilnya adalah kebaikan. Kan kita ini mendewasa. Kalimat penutup yang penting. Kebaikan itu harus dipaksakan kepada yang muda. Diharuskan. Pada yang dewasa, kebaikan itu pilihan. Itu. Pada yang muda, kebaikan harus dipaksakan. Pada dewasa, kebaikan itu pilihan. Super Pak Mario. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana sebentar lagi. Terus saksikan program ini hanya di Mario Teguh Golden Ways.